Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah pendidikan vokasional, dan materi yang akan kita bawakan itu terkait link and match antara vokasi dan juga dunia kerja. Nah, pemaparan materi nanti akan disampaikan oleh saya sendiri, Siva Nuril Aulia, dan juga Bapak Abdul Rahman, PhD. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan mengenai link and match antara vokasi dan juga dengan industri dan dunia kerja. Yang kedua, mengenai mahasiswa menjelaskan proses keterkaitan dan integrasi antara vokasi dengan industri dan dunia kerja. Mahasiswa menyebutkan dan menjelaskan tahap-tahap dalam SMK Fast Track dalam link and match antara vokasi dengan industri dan dunia kerja. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yaitu ada dua: menjelaskan materi link and match antara vokasi dengan industri dan dunia kerja, dan juga mendeskripsikan analisis terhadap SMK Fast Track dalam link and match antara vokasi dengan industri dan dunia kerja di bidang keahliannya. Nah, LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik yaitu perguruan tinggi di Universitas 11 Maret Surakarta untuk mata kuliah pendidikan vokasional semester 6, materi pokok link and match antara vokasi dengan industri dan dunia kerja. Alokasi waktunya selama 1 kali 20 menit. Judulnya link and match antara vokasi dengan industri dan dunia kerja. Nah, tujuannya untuk melakukan pengamatan video pembelajaran link and match antara vokasi dengan industri dan dunia kerja. Mahasiswa dapat menjelaskan proses keterkaitan dan integrasi antara vokasi dan juga industri dan dunia kerja. Maka petunjuknya nanti menyimak video, lalu ada diskusi, dan mengerjakan asesmen. Berikut ini adalah video terkait link and match antara vokasi dan juga dunia industri. Selamat menonton. Dari video tersebut terdapat beberapa poin-poin fakta link and match antara vokasi dengan dunia industri. Silakan untuk Bapak Abdul menanggapi isi video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara mahasiswa sekalian. Kita akan memperdalam pemahaman dan pengalaman kita tentang link dan match dalam pendidikan vokasi di Indonesia. Link artinya berkaitan, match artinya jodoh. Berkaitan belum tentu jodoh, jodoh belum tentu berkaitan. Tetapi kalau link and match itu artinya menjodohkan dan mensesuaikan. Antara apa yang dijodohkan, antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Apa yang dimatchkan antara dunia pendidikan dengan dunia bisnis. Antara apa? Antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di luar bisnis dan industri. Misalnya apa itu? Layanan sosial. Di sana juga perlu link and match. Nah, link and match itu dikenalkan oleh Pak Suhardiman, Pak Wahardiman, awal-awal
tahun 85 bahwa pendidikan di Indonesia itu terlalu teori. Lalu beliau mengenalkan bahwa perlu ada mata kuliah vokasi karena Indonesia saat itu memang belum ada industri, ya. Tetapi realitas alumni SMA itu penganggurannya tinggi. Jadi pengangguran tinggi dan tidak punya industri ini sebenarnya yang harus dibangun adalah industrinya agar yang sudah lulus itu bisa bekerja. Tapi karena industrinya belum ada, maka ya sudah bareng-bareng. Mari kita susun sebuah sekolah yang namanya SMK. STM diperkuat, semua diperkuat. Dulu namanya SMPS, Sekolah Menengah Pekerja Sosial, diperkuat. Ya, dulu namanya SMKK, Sekolah Menengah Keputrian. Sekarang namanya kuliner. Dulu ada sekolah-sekolah yang lain seperti yang sekarang modern adalah SMK Komputer, SMK Teknologi, SMK yang lainnya, pertanian ada. Nah ini sekolah di sini ya kalau SMP T itu ya sekolah menengah pertanian yang harus berada di lapangan di sawah dan betul-betul menjadi petani yang profesional. Semuanya ya harus setelah pulang ya dia harus menjadi kuliner yang hebat atau administrator kantor yang hebat. Nah disitulah konsep link and match itu bahwa kalau mendirikan sekolah vokasi jangan hanya asal buka, tapi harus ada laboratoriumnya, ada workshopnya, ada tempat prakteknya. Contoh yang paling gampang adalah STMIKL, sekolah yang bukan hanya link and match, tetapi bisa anak SLTA bisa menghasilkan skrup. Ya, skrup itu hasil karya anak STMIKL itu kualitasnya lebih baik daripada skrup buatan Toyota, Mitsubishi, dan pabrik mobil yang lain. Jadi dengan cara bahwa tempat-tempat sekolah vokasi itu menjadi schooling industry, sekolah tapi sekaligus industri itu berarti merubah paradigma pendidikan, bukan pedagogik, bukan demagogik. Pedagogik kan guru yang aktif siswa mendengarkan. Kemudian di masa guru di masa pendekatan yang andragogi kan siswa yang aktif, guru hanya jadi fasilitator. Di sekolah vokasi itu yang cocok adalah hutagogik, di mana guru yang aktif, siswa aktif, kedua-duanya menjadi inisiator, menjadi kreator untuk produksi pengalaman. Dan itulah hakikat link and match di tingkat SLTA. Begitupun sekolah vokasi di perguruan tinggi, apakah vokasi kesehatan, vokasi pendidikan, vokasi teknologi, vokasi engineering, vokasi matematik, vokasi pertanian, vokasi environment, vokasi sosiatri, pekerja sosial, ini mempertemukan antara apa yang dilakukan di tempat bekerja nanti itu bukan hanya dilihat, ditulis, kemudian diajarkan oleh dosen, tetapi dosen yang berpengalaman di tempat industri itu dibawa ke kampus, ngajar bareng dengan dosen kepada mahasiswa, dan di kampus itu juga akan kunjung ke dalam sebuah industri itu untuk melatih agar siswa bisa benar-benar mengalami, bukan mendengar, bukan melihat, tapi mengalami, menjalani, menghasilkan. Jadi itulah hakikat dari link and match baik di tingkat SLTA maupun
di perguruan tinggi. Harapannya tidak ada lagi industri yang bilang alumni dari perguruan tinggi atau SLA tidak siap bekerja. Konsekuensi lainnya, industri yang mengeluarkan CSR, dana corporate social responsibility itu tidak usah diberikan kemana-mana, berikan kepada anak-anak SLTA, berikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah untuk berlatih, untuk on the job training, atau menjadikannya itu bagian dari link and match untuk perguruan tinggi. Sehingga dengan demikian industri dan bisnis dan lembaga masyarakat bersama perguruan tinggi, akademi, politeknik, akademi komunitas, sekolah tinggi, institut, atau sekolah vokasi di bawah perguruan tinggi itu bersama-sama menyusun kurikulum, bersama-sama membuat RPS, bersama-sama mengembangkan media pembelajaran, bersama-sama mengembangkan lembar kerja mahasiswa, bersama-sama menguji kompetensi, dan bersama-sama memberikan sertifikasi. Jadi orang mau bekerja itu jangan dipersulit. Sudah sarjana masih harus menempuh lagi PPG. Itu mahal waktu maupun biaya. Itu lemot. Ngapain harus antri? Wong pusat pengembangan provinsinya saja juga belum siap. Orangnya nggak punya, duitnya nggak punya, pesertanya nyari-nyari. Kalau sudah terlalu banyak antri, kalau semuanya mengharapkan dari dana pemerintah dan sambut tangan dari pemerintah, kapan kerjanya? Itulah yang disebut dengan link dan match dalam pendidikan vokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan dari Pak Abdul. Oke, setelah video pembelajaran barusan, kita memasuki materi terkait salah jurusan. Nah, kenapa sih bisa salah jurusan? Biasanya mahasiswa ketika memilih kuliah itu tanpa mengetahui passion atau minat bakat yang sebenarnya dimiliki. Jadi ketika sudah menjalaninya di tengah-tengah, mereka baru merasa ketika ternyata berbeda dengan minat dan bakat dan merasa salah tempat atau salah jurusan itu. Padahal sebenarnya jika kita berkuliah mengikuti passion sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki, maka kita akan merasa bahagia dan justru menikmati tiap proses ketika berkuliah. Seperti itu. Terus selanjutnya terdapat program SMK Fast Track. Nah, program ini melalui SMK, industri, dan juga kampus vokasi. Waktu yang ditempuh itu selama 4,5 tahun. Namun kompetensi yang akan didapatkan itu lebih tajam dan juga sertifikatnya itu sertifikasi kompetensinya itu lebih banyak. Dan juga keunggulan dari program ini adalah 3 semester magang di akhir itu akan mendapat gaji seperti itu. Nah, dalam program ini membuat SMK dan juga PT atau industri terkait itu akan sejalan karena berinovasi dan juga proses dari pendidikan vokasi sendiri kan based on praktek. Jadi siswa dituntut untuk langsung praktek. Jadi lebih meningkatkan skill dan kompetensi yang ada di dalam dirinya. Nah, program ini fokus pada sarjana terapan dan juga S2D2. Di program ini nantinya akan mendapatkan
ijazah. Output yang akan dihasilkan itu ijazah. Ada 2 ijazah, yaitu ijazah SMK dan juga ijazah D2. Terdapat sertifikat kompetensi juga, terus kemampuan skill bahasa Inggris yang mumpuni. Nah, berikut ini adalah contoh dari produk hasil karyanya. Ada inovasi di bidang makanan seperti rengginang kepiting dan juga produk lain. Lalu juga ada inovasi untuk alat-alat rumah tangga seperti bantal sofa dan hiasan semacam itu. Nah, tujuan dari adanya program ini adalah meningkatkan angka partisipasi peran SMK dunia industri untuk daya serap lulusan yang lebih tinggi, sehingga pada intinya nanti akan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Nah, SMK Fast Track ini bekerja sama antara tripartit. Tripartit itu terdapat SMK, perguruan tinggi negeri atau politeknik, dan juga dunia kerja. Kerjasamanya itu seperti yang sudah ada di dalam video, itu berupa perancangan atau desain kurikulum, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan juga magang 1 tahun di industri mitra atau penempatan lulusan nantinya. Nah, kurikulum kampus Merdeka itu bisa dikatakan suportif untuk dunia vokasi. Kenapa seperti itu? Karena adanya program yang berkelanjutan dan juga mendalam, serta menyatukan sehingga membuat itu lebih efektif. Program tersebut diantaranya yang pertama terdapat paket TAUT dan sesuai, yang kedua terdapat program training dan pelatihan bagi dosen dan juga instruktur pada perguruan tinggi vokasi, lalu yang ketiga ada program sertifikasi kompetensi, yang keempat ada pengembangan SMK Center of Excellence atau SMK Pusat Unggulan, dan juga yang kelima ada pengembangan karir center di SMK, yang keenam ada pengembangan kompetensi di SMK, lalu ada 100 materi pembelajaran berbasis video dan juga multimedia, lalu program bantuan fasilitas dan peralatan bagi SMK, program pelatihan kecakapan kerja bagi yang putus sekolah, program kecakapan kewirausahaan, dan juga program kurikulum project based learning. Nah, ini untuk individu-individu yang menganggur ataupun putus sekolah bisa kita masukkan ke lembaga kursus pelatihan atau LKP seperti itu. Nah, selanjutnya terdapat latihan soal yang bisa dikerjakan melalui Google Form. Nah, berikut ini sumber referensi yang digunakan untuk materi ini dari YouTube dan juga beberapa website. Berikut ini adalah data diri dari Bapak Abdul. Terdapat telepon, email, Skype, dan juga riwayat pendidikannya. Pernah bersekolah di SD Candi Gatak, PGAN Boyolali, filsafat pendidikan UNS, dan juga menempuh pendidikan internasional di Australia bahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menonton. Semoga bermanfaat dan memberikan menambah informasi. Nah, video pembelajaran ini dibuat dengan kolaborasi antara dosen, yaitu Bapak Abdul Rahman PhD, dan juga saya Siva Nuril Aulia sebagai mahasiswa semester 6 yang menempuh mata kuliah pendidikan vokasional pada semester 6 program studi pendidikan sosiologi antropologi FKUNS pada Februari sampai Juni di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.